Momentum Lebaran yang semestinya dilewati dengan kegembiraan harus diresapi dalam suasana duka yang mendalam oleh keluarga besar almarhum Ustadz Arifin Ilham. Sebab pada H+3 Idul Fitri tahun ini, pemimpin Majelis Zikir Az-Zikra itu baru genap 2 pekan menghadap Ilahi. Kesedihan diungkapkan oleh Alvin Faiz, putra sulung Ustadz Arifin Ilham yang terpaksa melewati Lebaran tanpa orang yang disayanginya itu. Kesedihan diungkapkan oleh Alvin Faiz, putra sulung Ustadz Arifin Ilham yang terpaksa melewati Lebaran tanpa orang yang disayanginya itu. Ya, Idul Fitri kali ini kan beda ya. Lebaran kali ini nggak bareng sama Abi. Ya kami sebagai keluarga sedih pasti ya. Suasana Idul Fitri yang terasa berbeda juga diresapi oleh putra kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham, Amir Az-Zikra. Selain kesedihan yang belum terhapus benar, Lebaran tanpa ayah membuat Amir merasa ada yang kurang. Apalagi selama ini setiap Lebaran selalu ramai oleh karena jemaah ayahandanya yang datang secara khusus. Ya, alhamdulillah ya kemarin Lebaran tentu terasa beda dengan Lebaran yang lainnya karena sebelumnya ada Abi ya, misalnya ada Abi itu pasti ya rame ya, ada jamaah. Kalau ada Abi pasti di rumah tuh ada jamaah, ada keluarga tuh lebih banyak, lebih ngumpul banyak, makanan lebih banyak. Ya kemarin gak ada Abi ya, terasa sepi. Meski ada suasana sepi, Amir tidak ingin terjebak pada Lebaran yang penuh rasa kesepian. Toh justru karena tidak ada ayah, banyak kerabat yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Amir tetap nggak kesepian karena masih ada keluarga yang juga datang ke sini. Keluarga dari Cirebon juga, istrinya Alvin juga kesini, dari Aceh juga kesini semua. Ya, alhamdulillah masih punya keluarga, bersyukurlah. Seperti sebelum-sebelumnya, walaupun sudah tidak ada Ustadz Arifin Ilham, tradisi Idul Fitri yang masih dipertahankan adalah mengumpulkan semua anggota keluarga. Hanya saja yang membedakan tidak ada lagi panutan yang selalu memberikan nasihat di Hari Raya Idul Fitri. Ya kalau Lebaran ya tentu kita pasti ngumpul bareng sama Abi. Jadi kemarin yang kurang itu adalah kalau misalnya ada Abi itu dikumpulin dapat nasihat lagi. Nah, kalau sekarang ya ngumpul aja gitu, nggak bisa dapet nasihat lagi dari Abi. Ya paling kita cuman ngomongin aja masa-masa Abi hidup, lihat-lihat video Abi bareng gitu ya. Kalau misalnya ngumpul bareng ya nggak jauh-jauh, cintai Allah, cintai Rasulullah, persatuan. Dan Abi juga lebih sering bercanda ya, lebih sering ngomongin ya kudang, ngomongin yang di sekitar aja gitu. 2 pekan ditinggal Ustadz Arifin Ilham yang dicintai, membuat Amir masih sangat ingat semua kebiasaan jika Idul Fitri datang. Kebiasaan yang mereka lakukan adalah bersalaman, berpelukan, saling berucap maaf. Ya kalau kita biasa aja ya paling ya salim doang. Jadi pulang dari masjid ya minta maaf gitu, kalau sungkem gitu nggak biasa, cuma nih salam aja, salam, pelukan, minta maaf kalau misalnya ada salah gitu. Kalau misalnya nangis itu nanti tuh muncul semua perasaan-perasaan yang lain tuh muncul semua. Jadi ya Amr mau tuh Lebaran itu harus tetap bahagia gitu ya, walaupun ada ujian sebelumnya ya tetap harus dilawan gitu ya, seperti itu. Seperti umumnya orang tua, kebiasaan Ustadz Arifin Ilham yang diingat Amir pada Hari Raya Idul Fitri adalah memberikan THR. Sebagai anak, ia juga selalu menunggu momentum itu. Tapi kini setelah ayahnya sudah tidak ada, Amir bukan hanya tidak menerima THR, tapi seperti memiliki kewajiban memberikan THR terutama untuk ibundanya. Iya, Abi pastilah, itu yang kita tunggu. Abi suka ngasih THR ya, pastilah itu yang kita tunggu. Kalau kemarin ya alhamdulillah sebelum mama ngasih THR, Amr duluan yang ngasih THR ke mama gitu.
Secara umum, berlebaran bersama pemimpin Az-Zikra tidak banyak berbeda dengan umat Islam lain, termasuk tradisi yang mengiringinya. Hanya saja Amir mengisahkan yang membedakan ialah dirinya nyaris tidak pernah membeli baju lebaran. Ia justru lebih senang dengan baju yang ditinggalkan abinya. Enggak ya, karena mungkin lupa Amr, tapi Abi tuh lebih sering ngasih ya, karena Abi juga nggak punya nggak bermerek, ini bikin sendiri semuanya. Iya, ini baju bikin sendiri, jadi ya dikasih, kita nggak beli gitu. Amr ya merasa bahagia, tapi di satu sisi Amr juga merasa kadang minder apakah Amr pantas gitu memakai gamis Abi yang dimana yang tadinya yang memakai gamis ini mulia banget, hebat banget, sedangkan Amr belum hebat ya, belum mulia, tapi di selain sisi jadi motivasi Amr dengan memakai gamis ini semoga bisa menjadi semulia Abi, sehebat Abi. Kesedihan memang masih menyelimuti keluarga besar Az-Zikra pasca ditinggal sosok panutan. Tapi beruntung Muhammad Alvin Faiz yang menjadi orang paling bertanggung jawab pada keluarga besar tidak terlalu larut dalam duka lara. Ia hanya sempat syok lalu menangis sebentar, itu pun sesaat setelah mendengar kabar ayahnya telah meninggal dunia. Selebihnya yang diingat adalah pesan sang ayah untuk tidak menangis berlebihan. Pas pertama kali denger tuh shock banget. Tapi nggak begitu kaget karena mungkin memang udah feeling juga ya. Dan nggak begitu nangis, nangisnya cuma sebentar, semenit habis itu udah. Itu pun nangisnya nggak terseduh-seduh banget, enggak. Pesan Abi ketika Abi wafat, jangan terlalu bersedih gitu, jangan terlalu berlarut dalam kesedihan gitu. Iya. Abi itu selalu menanamkan mindset kepada kita, juga kepada jamaah kalau hidup ini sementara begitu. Jadi jangan bersedih. Jangan bersedih ketika Abi sudah wafat, karena nggak kerasa hidup ini sementara. Abi wafat di usia 49 tahun gitu. Karena itu kami berdoa supaya dipertemukan kembali gitu. Kesedihan yang hanya sesaat juga diungkapkan oleh Amir Az-Zikra, anak kedua yang ikut merasa bertanggung jawab pada keluarga besarnya. Apalagi ia juga sudah mendapat semacam firasat bahwa abinya tidak akan bisa berlebaran bersama keluarga. Kita juga udah punya firasat lebaran udah nggak ada Abi ya, karena sebelumnya pas di rumah sakit Abi juga sempat ngomong gitu, nanti tanggal 17 Ramadan Abi pulang gitu, tapi udah jadi almarhum gitu ya. Ternyata beneran pulang sebagai almarhum ya. Nggak kepikiran lah mau bikin acara apa gitu, yang penting Abi sehat aja itu udah alhamdulillah kan ya. Tapi takdir berkata lain ya. Berpulang pada 22 Mei 2019 lalu, Ustadz Arifin Ilham semestinya genap berusia 50 tahun esok hari, tanggal 8 Juni 1969. Tapi memang seperti diungkapkan Alvin Faiz, tidak ada yang spesial setiap pria kelahiran Banjarmasin ini berulang tahun. Juga setelah meninggal dunia, keluarga tidak membuat acara khusus untuk memperingati 50 tahun usianya. 2 hari lagi ulang tahun Abi, 3 hari lagi ulang tahun dia. Iya, ya kami udah ikhlas lah, mungkin memang jalan terbaik gitu. Mungkin dari ulang tahun kami hanya sekedar berdoa, mungkin jika sempat kami insya Allah akan sempatkan berziarah. Ya begitu loh, karena di hari ulang tahun kami tuh setiap tahun gak ada yang spesial, gak ada merayakan, gak ada apa-apa begitu. Meskipun tidak ada acara khusus pada tanggal ulang tahunnya, keluarga besar sepakat untuk berziarah ke pusara Ustadz Arifin Ilham. Insya Allah kami sempatkan. Jadi kami datang ke sini untuk berziarah sekaligus mendoakan juga ya untuk hari pertama belum sempet ya karena keluarga di sini ya banyak. Tapi alhamdulillah tadi Amr kesana ya sendiri, mama dan adik lagi gak enak badan semua nih mama. Mari kita berempati, merasakan derita anak yatim, merasakan bagaimana dalam kesendirian tanpa ayah dan bunda. Bersama SCTV, mari berbagi cinta untuk anak yatim, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Salurkan donasi Anda melalui rekening YPP Bank BCA di 500-557-2000. SCTV Cinta Anak Yatim, karena kita selalu peduli.
Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Dan saya Nisya Anggun pamit undur diri, sampai jumpa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.